persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat dan Tuhan menjamah kita bersama-sama di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan, Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau lipat gandakan buat kami. Mari bawa kami hari ini ya Tuhan Yesus, di dalam menara doa kami bersama-sama ini. Satu yang kami rindu, biarlah kami mengalami Tuhan. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami. Kami yang sakit biarlah Engkau sembuhkan secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami untuk kami mendekat kepada Tuhan di masa-masa ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau jamah kami, Engkau lawat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus.
dari awal kan bunyi katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas oh kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami melihat sampai detik ini Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Tuhan terus lipat gandakan ya Tuhan apa yang ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari bawa umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk mereka dapat mengalami pelipat gandaan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di masa-masa ini ya Tuhan, satu yang kami rindu, kami mengalami Tuhan, kami dipulihkan, kami diubahkan. Haleluya. Yesus, Engkau baik untuk selama-lamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Oh, ku sembah Yesus
sembah Kau Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, sembah Yesus seumur hidupku. Kami datang Tuhan menyembah-Mu Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kami datang sujud menyembah-Mu Yesus. Engkau dahsyat bagi kami ya Tuhan. Mari umat-umat Tuhan bawa hidupmu, hampiri Dia, datang mendekat kepada Tuhan. Biarlah hidupmu semakin hari semakin berlimpah di dalam kasih. Oh haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari berdoa. Oh lalabaya syataka lalabala. Tuhan limpahkan kasih-Mu. Ya syalabalabalabalabala. Oh lalabaya syataka lalabalabalabala. Oh lalabaya syataka lalabalabalabala. Mari angkat tangan kita Bapak Saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari dari awal katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sembah Dia. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa
tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa mau menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini, katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, ya besar, ya besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami ada di menara doa. Terus ya Tuhan, ajar kami, tuntun kami Tuhan. Ajar kami bisa mengerti ya Tuhan, kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri akan memperbesar kapasitas kami Tuhan. Beri kami hati yang lembut ya Tuhan, dan rendah hati. Untuk kami terus bisa belajar ya Tuhan, memperhatikan dan melatih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Bapak, Engkau perkuat setiap karakter kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau berikan kami belas kasihan-Mu. Kau berikan kami kemurahan hati-Mu Tuhan. Kau berikan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau pertajam kepekaan kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu.
Ya Tuhan, mengenali ya Tuhan kebutuhan orang-orang sekitar kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saluran kasih-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk menggenapkan, menyelesaikan daripada amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara buat setiap kami. Bicara ya Bapak, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Di tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya masih membahas tentang bagaimana mengalami satu kehidupan yang berkelimpahan. Kita sudah belajar hidup yang berkelimpahan bukan berarti saudara kita nggak pernah ngalami yang namanya kekurangan. Tapi hari ini kita akan belajar hidup berkelimpahan adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan apa? Damai, sejahtera, sukacita, saudaraku, ya kan? Hari ini kita akan belajar, ya kan? Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Ketika kita mengalami kekurangan, ya. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah saat mengalami kekurangan, apa saudara? Taburlah benih. Jangan biarkan kekurangan ya menghentikan apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Hari ini saya ingin bagikan satu ayat saudara daripada perkataan Yesus tentang benih. Bahwa dirinya sendiri dia jadikan benih saudaraku. Wah ini luar biasa ya kan. Coba kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yohanes 12 ayat 24. Kita baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Coba saudara, kita coba berpikir ya. Ini adalah perkataan Yesus saudaraku, yang dimana pada Yesus yang sama, yang dia berkata begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Saudaraku Yesus, Yesus bukan hanya ingin saudaraku, bukan hanya ingin saudara dan saya punya hidup, tapi punya kelimpahan. Tapi itu juga berarti bahwa dia ini saudara, hidup Yesus, dia alami dulu yang namanya hidup berkelimpahan. Nah hari ini kita akan belajar saudaraku bahwa hidup yang berkelimpahan itu saudaraku ada di dalam benih. Hidup Yesus itu adalah benih saudaraku. Kita melihat saudaraku ya, dalam setiap kemanapun dia berada. Kalau saudara baca Injil, saya sangat sarankan saudara sebagai orang Kristen pastikan saudara sudah membaca habis paling tidak semua 4 Injil ini. Dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita Kristen tuh gak kenal Yesus gitu loh. Kristen gak tahu tentang Yesus. Kristen gak tahu Yesus. Saudara kita lihat Yesus ya. Dia tuh raja di atas segala raja. Dia tuh pencipta alam semesta. Saudara bayangkan ini. Dia rela saudara turun ke dunia. Dia kosongkan di kealahannya itu. Jadi satu benih di dalam rahim Maria. Lalu dia lahir bukan di istana untuk dilayani. Dia lahir di mana saudara? Di palungan. Saudara bayangin saudara? Palungan. Dalam keadaan apa? Telanjang dia lahir. Nah saudara perhatikan, waktu dia mati di salib. Pun dalam keadaan apa saudara? Seperti cuma dikasih kain aja untuk menutup. Bahkan dia teriak, aku haus. Dia juga udah gak makan loh saudaraku. Jadi maksud saya waktu dia meninggal itu udah kosong semua. Dia datang kosongkan diri, dia pulang kosongkan diri. Bayangkan banyak manusia kita aja. Kalau ada kan orang kan saudaraku pernah cerita ya tentang seorang pria tua yang sangat pelit saudaraku. Dia bilang sama istrinya, sebentar lagi mungkin, tidak lama lagi mungkin aku akan mati. Tapi ingat ya, uang saya itu uang saya, bukan uang kamu. Jadi waktu saya mati, ya kan, tolong kamu taruh, ya kan, di peti mati. Seluruh uang saya masukkan ke peti mati. Kata si laki-laki tua ini kepada
istrinya. Saudaraku. Jadi dia ingin saudara mati, dia bawa semua apa yang dia miliki. Pas hari kematiannya saudaraku, ya kan? Semua kan lihat peti matinya kan kosong aja gitu. Ya kan? Pesennya semua udah beredar kemana-mana. Bahwa si pria ini mau semua uang ditaruh di peti mati itu. Istrinya ditanya sama para orang melayat, sama teman dekatnya lah. Apakah kamu sudah jalankan amanat daripada suamimu bahwa seluruh uangnya mau dikubur, ya kan, bersama dengan jasadnya? Ya saya lakukan itu, dia bilang. Gimana? Saya sudah tulis cek. Seluruh daripada kekayaan dia saya sudah tulis cek. Jadi kalau dia butuh dia tinggal cairkan saja. Saya sudah taruh itu cek di situ. Poin yang saya mau sampaikan adalah jangan selalu genggam apa yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana kita mengatasi kekurangan. Karena gini saudaraku, tiap kita pasti pernah ngalami musim kekurangan. Setuju tidak? Saudara yang ada di sini pernah nggak? Saudara yang secara online juga pernah pasti ngalami kekurangan. Saya sering, saudaraku. Kekurangan uang, kekurangan kesempatan, betul ya? Kekurangan waktu, tenaga, dukungan, kemampuan. Kita semua pernah mengalami kekurangan. Saat kita sedang dalam mengalami kekurangan, fokus kita tuh apa? Fokus kita pada apa yang tidak kita miliki. Ya, uang saya tidak cukup, saya tidak punya cukup kesempatan, saya terlalu capek. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, perhatikan di sini. Ini bicara tentang benih. Kalau saudara sebagai orang Kristen mengharapkan pertolongan Tuhan atau Tuhan bekerja dalam hidup saudara, memberkati saudara, perhatikan, Tuhan tidak pernah tanya saudaraku, ya kan, apa yang tidak kamu miliki. Tapi Tuhan selalu bertanya, apa yang masih ada di tangan kamu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekurangan, saya mau kasih tahu saudara, bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Sekali lagi saudaraku, ya kan? Seringkali kita masih punya benih yang belum kita tabur. Nah, hari ini coba saya mau ajak saudara untuk belajar, ya kan? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa atau musim kekurangan. Ya kan saudara? Kita sudah belajar tentang 3 prinsip, ya saudara, ya kan? Yang dari mana bagaimana memperbesar daripada berkat Tuhan atau kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Ya kan, beberapa hari yang lalu, saudaraku. Yang pertama adalah perbesar kapasitas. Yang kedua perkuat karakter. Yang ketiga pertajam kepekaan kita. Katakan amin. Pertama perbesar kapasitas. Yang kedua perkuat karakter. Yang ketiga pertajam kepekaan. Nah, kita udah bahas saudaraku. Nah, hari ini kita akan bahas saudara 3 langkah iman. Ketika saudara mengalami yang namanya kekurangan, ini prinsipnya. Yang pertama temukan. Yang kedua lepaskan. Yang ketiga percayakan. Coba ikuti saya sama-sama. Temukan, lepaskan, percayakan. 1, 2, 3. Temukan, lepaskan, percayakan. Apa maksudnya? Ketika kita mengalami kekurangan apapun, ya kan, entah uang, kesempatan, waktu, perhatian, sahabat, saudaraku, damai, apapun saudaraku, ya kan, 3 ini prinsip. Pertama adalah temukan benih yang masih ada di tangan kita. Ya, jangan cuma hitung kekurangan, jangan cuma perhatikan atau fokus pada kekurangan, tetapi coba mulai temukan benih, ya kan, yang ada di tangan kamu. Saya kasih perumpamaannya simpel sih sebenarnya tentang petani. Ya, petani tidak akan pernah mendapatkan panen atau tuaian. Ya kan? Kalau dia cuma meratapi daripada ladangnya yang kosong, tetapi dia menolak menabur benih yang tersimpan di gudang dia. Saudara, dia harus menaburkan benihnya untuk mendapatkan panen. Katakan amin. Nah, saudara Kristus, bertahun-tahun yang lalu ini prinsip saya dapetin saudaraku. Dari seorang hamba Tuhan namanya John Hagee. Ya, John Hagee saudaraku.
Dalam satu bukunya saudaraku, ya kan, dia tulis prinsip ini yang saya pegang. Saudara sudah sering dengar prinsip ini saudara. Jika sesuatu ya di tangan kita, pakai kata kita saya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, jadikanlah itu sebagai apa? Benih untuk ditabur. Nah ini kan namanya, saya mau kasih tahu nih, jangan sampai gini saudara. Banyak orang ya kan melakukan hal ini jangan sebagai judi. Jangan sebagai gambling. Tapi harus dalam apa saudara? Dalam iman dan ketaatan. Katakan amin. Karena bicara tentang gini saudara ya. Ini sesuatu di tangan kita. Itu gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Cenderung kan kita maunya kita genggam terus. Biar aman. Jangan sampai kurang. Kalau kita buka untuk kita taburkan, please saudara, hati dan pikirannya harus melihat bahwa aku tabur karena Tuhan suruh aku tabur. Dan aku percaya Tuhan yang berfirman tidak akan pernah mengingkari daripada janjinya. Katakan amin. Dan apa yang saudara buat itu hasil daripada apa? Hubungan dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang dia bilang, aku nabur. Tapi dia gak punya hubungan dengan Tuhan. Dia tidak ngerti hati Tuhan. Lalu ketika dia tabur dan tidak dapatkan hasil tuaian, dia kecewa. Atau dia minta balik uang itu. Kalau dia ngasih ke Tuhan. Saya ngerti gak sih? Atau ngomong kemana-mana. Saudaraku, perhatikan di sini saudara. Di Alkitab ada satu contoh. Seseorang yang ngerti tentang prinsip ini. Ya, saya ulang lagi. Jika sesuatu yang ada di tangan kamu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, jadikan itu sebagai benih untuk ditabur. Di Alkitab dikatakan saudara, seorang janda di Sarfat, di tengah-tengah masa kelaparan, dia cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli. Menurut manusia itu namanya kekurangan. Tetapi ketika dia serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, itu jadi apa? Benih mujizat. Tepung tidak habis dan minyak tidak berkurang. Katakan amin saudara. Ketika Elia berkata, sekarang kau buatkan tepung itu dan minyak itu, adon itu, buat roti untuk saya makan. Dengar firman Tuhan, tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang sampai Tuhan turunkan hujan. Katakan amin. Waktu si janda itu melepaskan genggamannya, saudaraku, segenggam tepung dan minyak, saudara, dia adon, dia tabur jadi benih. Dia mengalami yang namanya kelimpahan. Katakan amin. Ya kan? Tongkat Musa, saudara, tongkat Musa. Pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, ya saudara, untuk saudara kembali ke Firaun, ke istana Firaun, untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, saudaraku. Musa merasa dirinya dia gak bisa apa-apa. Gak mampu dia. Lalu Tuhan berkata apa? Tuhan gak bilang, ya kan, apa yang kamu tidak punya. Tapi Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang tongkat. Wah itu tongkat biasa. Diubah Tuhan, ya kan, menjadi alat untuk menyatakan apa? Kuasa dan mujizatnya. Saya mau kasih tahu saudara, yang pertama ini yang saudara renungkan setiap hari. Saudara ingin tuaian apa? Apa yang saudara ingin tuai? Tabur benih itu. Katakan amin. Apa yang saudara ingin tuai? Apa yang menjadi doa saudara? Doakan harapan. Saudara kan harapan untuk nuai. Ya kan apa itu? Taburkan benih. Ya kan jangan hanya menunggu Tuhan menyelesaikan masalah dalam hidup saudara. Temukanlah benih yang masih ada di tanganmu. Jika kamu masih punya waktu, taburkanlah waktunya. Katakan amin. Kalau masih punya kemampuan dan pengalaman, bagikan itu. Saudara, kalau punya perhatian dan kepedulian, berikan itu. Kalau masih punya hubungan yang bisa diperbaiki, coba mulai. Katakan amin. Saya melihat gini, karena kalau kita gak mulai cara apa? Nyapa dengan senyum.
Saudara mau memperbaiki hubungan. Nggak bisa nunggu nanti biarlah Tuhan suruh dia duluan untuk sapa saya. Nggak bisa. Biarlah suruh Tuhan, nanti Tuhannya suruh dia senyum-senyum saya. Atau ngasih sesuatu lah. Baru nanti, nggak bisa. Saudara dan saya harus bangun, nabur benih, maju depan. Katakan amin. Ya, kalau saudara minta, kok nggak ada orang yang perhatian sama aku ya? Mulailah perhatikan orang sekitar kita. Ya, saudara mau bertumbuh terus hikmatnya, saudaraku, ya kan? Bagikan pengalaman, bagian kemampuan, kemampuan saudara, kebisaan saudara. Pertama, temukan benih yang ada di tangan kita. Katakan amin. Jadi ini untuk bisa menemukan harus disetting pikiran gini, saudara. Kalau ada di satu tempat bersama dengan seseorang, coba disetting pikirannya apa yang bisa aku bagi ke dia. Paling tidak sukacita. Kita tidak menjadi seseorang yang cuma menguras perasaan, pikiran, urapan orang, saudara. Tetapi kita bisa menjadi orang yang menyegarkan. Katakan amin, saudara. Yang dimana saudara akan dinantikan, kapan aku bisa ketemu kamu lagi. Bukan, males aku ketemu dia. Ya kan, nguras bener, rasanya hilang sukacita kalau ada dia. Nah ini hal setting dulu seperti itu, saudara. Katakan amin. Ya, yang kedua, ya pertama temukan benih, ya kan, yang ada tanganmu. Memang ini perlu kita doa, saudaraku. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, saudara ya. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa kita tuh punya benih. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa dengar. Saya mau kasih tahu gini, saudara. Saya kayaknya perlu saya kasih contoh ya, untuk bisa menjelaskan. Tapi ini contoh udah sering-sering saya ucapkan karena ini cocok dengan prinsip ini. Jika sesuatu di tangan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, jadikanlah itu benih untuk ditaburkan. Jadi bertahun-tahun yang lalu, saudaraku, kita tuh rencana untuk bangun satu gedung, ya, yang diproyeksikan anggarannya kurang lebih 2 miliar rupiah. Nah pada waktu itu, saudara, uang kita tuh cuma 30 juta untuk pembangunan itu. Cukup apa 30 juta dengan kebutuhan 2 miliar? Tidak cukup. Nah saya dapatin prinsip ini. Saudara, Tuhan jelas banget omong, ya kan? Apa yang di tangan kamu, kalau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan membangun gedung yang 2 miliar, jadikan itu sebagai benih. Saya tanya sama Tuhan, dari 30 juta, berapa benih yang harus kami tabur? Nah, tiba-tiba saudara kepikiran, ada satu gereja di sekitar Kenten ini yang sedang membangun gedung gereja. Saudaraku, itu teman saya. Saya datangi bapak itu, saya bilang, saya mau nabur. Saya nabur 10 juta. Saya pikir nabur 10 juta cukup. Pas sampai di sana, saudara, Roh Kudus bilang jangan tabur 10 juta, 20 juta. Jadi dia dapat 20, kita dapat berapa? Dapat 10 sisanya. Saya baru ngerti, saudara, kenapa kok Tuhan suruh kami 20 juta. Pertama saya baru ngerti, beberapa lama kemudian si bapak ini, Pak Pendeta ini, dia bersaksi bahwa memang dia sedang nyangkut dengan untuk bayar tagihan toko bangunan kurang lebih hampir 20 juta. Jadi uang kita, benih kita ini pas, cocok untuk memenuhi kebutuhan dia pada saat itu. Nah pada saat itu, saudara, ketika saya lepaskan 20 juta itu, di dalam hati saya itu seperti ada kelegaan, ada seperti konfirmasi, ada sukacita yang luar biasa, yang sepertinya Tuhan ngomong begini, ya kan, bahwa aku suka karena kamu nabur untuk memenuhi kebutuhan dia, dan aku akan memenuhi kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu untuk membangun gedung itu berapa duit? 2 miliar. Kamu tabur berapa? 20 juta. Tuhan ganti 100 kali lipat. Dalam tempo 1 tahun lebih gedung itu terbangun. Saudara tahu gedungnya di mana? Klinik Bethesda itu. Coba beri tepuk tangan yang meriah. 100 kali lipat. Kan ada ukuran pelipat ganda kan? 30, 60, 100 kali lipat. Ini nyata banget. Saudaraku, di luar itu juga banyak sekali dalam kehidupan pribadi, rumah tangga kami. Setiap kali kami ngalami yang namanya kekurangan. Kekurangan hikmat kadang-kadang. Kita sebelum kekurangan itu apa? Ngalami pergumulan. Pergumulan misalnya sekolah sasa.
Itu kan kekurangan hikmat, betul gak? Yang membuat kita stres. Apa jalan keluarnya kita tidak tahu. Tuhan bilang, apa yang ada tanganmu, temukan benih. Anakmu punya masalah sekolah, ya kan? Temukan benih, doa minta benih sama Tuhan. Saya minta benih sama Tuhan. Benih itu harus diminta, katakan amin saudara. Karena Tuhan memberikan benih bagi siapa? Penabur. Yang ngerti katakan amin. Ya kan kalau saudara memang mau jadi penabur, dia akan berikan benih. Singkat kata saudara, pada waktu itu, ya cukup lama pergumulan kami kan. Masa kekurangan itu kita sebut, tiba-tiba saudaraku, ada seseorang saudaraku yang kan menghubungi saya. Ini saya udah saksikan juga WA-nya, hanya untuk menjelaskan prinsip ini, biar saudara bisa mengerti. Ya kan saudaraku, kami punya pergumulan kuliah anak kami. Dan rupanya ada satu teman, ya kan anaknya mau masuk kuliah, dia kekurangan uang. Sekian. Dan rupanya saudara beberapa hari yang lalu saya dapat saudara diberkati oleh seseorang ya kan dengan jumlah yang kok bisa pas dengan kebutuhan dia. Angka ini. Ketika saya berkata bintang rekening dan saya transfer sebesar itu, di dalam hati saya ada sukacita. Kamu selesaikan masalah daripada kuliah teman kamu, maka masalah kuliah anak kamu selesai. Tidak lama dari situ saudaraku yang serius. Ya kan masalah saya selesai. Saudara bisa dapatkan sih. Temukan yang namanya benih dalam hidupmu. Ya kan. Jadi kadang-kadang memang kita kalau misalnya lagi sedang ada masa kurang dalam berbagai aspek. Selalu kita susah. Kurang. Tidak tahu mau buat apa. Selalu ngeluh. Tapi hari ini saya ingin nasihati saudara. Kalau masih punya waktu. Itulah waktu tabur. Biasanya tuh saudara gak mungkin bisa menuai. Ya kan. Sesuatu yang saudara gak tabur. Bisa saudara ingin menuai jagung. Kalau saudara gak nabur. Saudara gak bisa dapat tuaian jagung. Setuju gak? Yang kedua. Saudara kalau mau menuai jagung harus nabur benih apa? Gak bisa benih duren. Harus benih aja jagung. Saudara ngerti gak maksud saya sini? Ketika kita berusaha untuk memenuhi, menyelesaikan kebutuhan daripada seseorang untuk membangun gedung gereja, Tuhan selesaikan. Kita ingin tuaian kita adalah apa? Selesai bangun gereja. Doa kita adalah selesai pembangunan gedung kita. Doa kita adalah saya ingin selesai masalah kuliah anak saya. Kita biasanya nyambung ke sana. Saudara ngerti? Katakan amin. Kebanyakan. Dan itu makanya pentingnya dalam hidup itu pertama kapasitas, karakter, kepekaan. Kepekaan ini yang membuat Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau saudara saya tidak punya kapasitas, pintar segala macam, punya karakter tapi tidak ada kepekaannya. Saudara gak ngerti ini. Gak bisa dapat lakukan kehendak Allah. Yang ngerti katakan amin. Jadi namanya nabur, enggak sebenarnya semua orang bisa memberi kok. Tapi tidak semua pemberian akan menghasilkan tuaian. Saya dapat ini harus ngerti saudaraku. Ya semua orang, banyak orang melayani Tuhan. Tapi tidak semua orang yang melayani itu berkenan di hati Tuhan. Semua dibicara tentang apa? Saudara, motivasi. Yang kedua adalah apa? Lepaskan benihmu dalam iman dan ketaatan. Bukan gambling. Oh, ya kan sering dengar. Kalau kamu nabur, maka kamu akan mendapatkan 30 lipat, 60 lipat. 100 kali lipat. Lalu kita nabur nih, kita dapat nabur 1 juta, pulang nih nanti 30 juta. Udah bisa kayak gitu poinnya saudaraku. Karena saudara Tuhan hanya memberikan saudara tuaian sesuai dengan jenis benih yang kita tabur. Yang ngerti katakan amin. Jadi selama lepaskan benihmu dalam iman dan ketaatan. Selama benih berada di dalam genggaman, dia tetap satu benih, satu biji. Supaya menghasilkan buah, benih itu harus apa? Jatuh ke dalam tanah. Saya kasih ilustrasi tentang tangan ya saudara, tangan yang tertutup. Saudara genggam nih misalnya, ya kan, sesuatu tangan yang tertutup, mungkin merasa aman memegang apa yang sedikit, ya kan masih ada. Saudara bisa lihat ini ada. Tetapi kalau tangan yang tertutup tidak akan pernah bisa menerima berkat yang baru. Ya. Iman belajar untuk membuka tangan.
Contohnya seperti apa saudara? Anak kecil yang punya 5 ketu roti, 2 ekor ikan. Kalau 5 roti dan 2 ekor dia tetap ada di genggaman tangan dia saudara. Maka mujizat pelipat gandaan tidak akan pernah terjadi. Orang banyak sudah tidak akan pernah bisa kenyang. Tetapi ketika dia mulai buka tangannya dan dia serahkan saudaraku, yang kurang ini, yang terbatas ini saudara, ke tangan Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak terbatas. Dampaknya apa saudaraku? Ya kan? Maka 5.000 orang laki-laki diberi makan sampai kenyang. Dan sisanya berapa? 12 bakul roti penuh. Saudara, hari ini saya bilang, jadi harus dilepaskan benih. Saudara, lepaskan benih. Ya saudaraku, Yesus sebagai benih utama. Tadi kita sudah bahas. Saudara, bahwa dia seperti biji gandum. Biji gandum yang menyerahkan dirinya untuk mati, dikuburkan melalui penyerahan dirinya. Ya kan? Di atas kayu salib lahirlah apa saudara? Keselamatan ribuan orang. Katakan amin. Jadi keputusan itu juga benih. Saya mau kasih tahu saudara. Keputusan yang saudara ambil itu benih. Ya kan? Apa yang kita tabur, apa yang kita putuskan, itu akan menghasilkan satu tuaian. Yang ketiga, saudara apa? Percayakanlah pertumbuhan kepada Tuhan. Percayakan pertumbuhannya. Yang penting bagian kita adalah kenali benih. Ya kan? Saudara mengharapkan tuaiannya apa? Tabur benih. Sesuai dengan tuaian. Doa itu saudaraku. Lalu lepaskan tabur itu saudaraku. Kenali, lepaskan, lalu percayakan. Ada musim menabur. Ada musim untuk menanti. Ada musim untuk menuai. Saudara jangan berhenti berbuat baik. Hanya karena hasilnya belum terlihat. Saya mau kasih contoh saudaraku. Tentang Ishak. Ishak tuh menabur di masa kelaparan. Secara logika. Masa kelaparan tuh bukan waktu untuk menabur. Namun Ishak itu taat. Dia punya kepekaan. Tadinya dia mau pergi ke Mesir. Saudaraku. Pindah. Tapi Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Kamu tetap aja tinggal di Gerar, di tanah perjanjian ini. Lalu apa yang dia buat saudara? Dia ambil keputusan untuk menabur. Ya, untuk menabur di tanah itu. Hasilnya apa saudara? Ia mendapat hasil 100 kali lipat karena ia diberkati Tuhan. Jadi poinnya saya mau tutup dengan begini saudara. Kalau saudara membutuhkan sesuatu, taburkanlah benih. Kalau saudara membutuhkan sesuatu, taburkan benih. Jangan nunggu. Doa lalu nunggu. Saya mau kasih tahu, doa itu tidak menggantikan daripada kegiatan atau tindakan menabur. Katakan amin. Ya, doa tidak menggantikan. Saudaraku, saya udah doa. Ya, lapar, nanti Tuhan akan kirimlah minimal kucing bawa ikan ke rumah saya. Seperti kesaksian Bapak Pendeta. Enggak gitu saudaraku. Tuhan tetap mau setelah kita berdoa, saudara harus bekerja. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Saudara, kalau saudara butuh yang namanya kasih dan perhatian. Jangan ngeluh, mulai menabur benih apa? Mengasihi dan memperhatikan orang lain. Katakan amin. Ya. Aduh, saya nih orang tuh banyak sekali gosipin saya. Banyak orang jelekin saya. Saya dengar tuh banyak sekali orang gak suka sama saya. Nah coba saudara, kalau bisa itu yang saudara alami. Ini yang saya dapetin dari Ibu Joyce Meyer. Kalau kamu merasa banyak sekali orang ngomong negatif, ngomong jelek tentang kamu. Coba perhatikan ini. Ya kan? Pertama, ya kan? Itu memang mungkin mereka tuh sedang menabur benih. Benih apa? Ya gosip itu, ngomong yang baik. Yang kedua, bisa saja dari sisi kita sedang menuai apa yang kita pernah tabur. Mungkin dulu kita sering ngomong yang negatif tentang orang, kejelekan segala macam. Jadi kalau kamu tidak mau, ya kan, ke depannya banyak orang jelekin kamu, fitnah kamu berhenti menabur benih itu. Katakan amin. Berhenti menabur benih itu. Amin saudaraku. Itu poinnya sana. Dan mulailah menabur benih apa saudara? Kasih. Gak
perlu gampang komen. Kadang-kadang kita pikir omongan-omongan kita, yang komen-komen negatif kita, celaan-celaan, rendahin orang, ini kan orang. Kita pikir hal yang biasa. Itu kita sedang menabur benih. Karena perkataan adalah benih. Katakan amin. Jangan gara-gara gak enakan, ya enggak. Kita iya, itu ikut nabur kita. Diam aja gak ada masalah. Kalau itu hal perkataan yang jelek kok, yang gak bagus. Saudara dapat gak di sini? Katakan amin. Jadi kalau saudara butuhnya apa? Kalau saudara memang butuh benar difitnah, dijelekin, ya kan, digosipin, tabur benih. Kalau orang menabur gosip, saudara katakan iya amin, iya setuju aku. Tapi kalau tidak berhenti. Saudara katakan amin. Nah itu kan mengenai tentang kalau saudara butuh sahabat. Saudara butuh sahabat bukan musuh. Saudara butuh hubungan. Hubungan yang apa? Yang sehat. Bukan hubungan yang tidak sehat. Saya mau kasih nasihat. Mulai menabur benih komunikasi yang baik. Jadilah sahabat yang apa? Yang menyegarkan bukan menguras. Katakan amin. Kalau butuh sahabat. Saudara jangan benih. Jangan tabur benih permusuhan. Itu yang paling penting. Jadi tuayan. Kalau kita butuh pengampunan, minta diampuni, butuh damai sejahtera, mulai nabur benih apa? Pengampunan. Buang kepahitan. Kalau kita butuh pertumbuhan dalam pelayanan kita mau berkembang. Coba apa yang Tuhan sedang percayakan hari ini. Coba perhatikan kualitas saudara melayani. Tabur doa yang bagus. Tabur, belajar firman. Kalau saudara seorang pengkhotbah, banyak baca Alkitab, duduk di kaki Tuhan, minta pengurapan yang lebih, minta Tuhan kapasitas, minta karakter, minta kepekaan, supaya pada waktu saudara melayani, benar-benar menghasilkan satu dampak jamahan yang luar biasa. Katakan amin. Layani 1-2 orang, satu keluarga, simple, saudaraku, ya. Yang terakhir saya mau tuh, kalau saudara butuh kehangatan keluarga, mulai menabur waktu bersama dengan anak, istri, atau suami. Jangan sibuk dengan handphone, nonton. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk berbicara, ngobrol, anak-anak gitu saudaraku. Tutur kata yang lembut, saudara tabur ini. Jadi ada 3 prinsip yang perlu kita ingat hari ini. Saya mau tutup. Yang pertama apa saudara? Temukan benih. Ya, temukan benih. Jangan cuma lihat apa yang tidak ada. Tapi lihat apa yang masih Tuhan percayakan, jadikan itu benih. Temukan benih, doa minta benih. Yang kedua apa? Lepaskanlah benihmu. Jangan disimpan benih, apalagi dimakan. Jangan. Saudara, benih yang terus digenggam tetap 1 biji. Tapi benih yang ditabur mempunyai potensi menghasilkan buah. Yang ketiga, percayakanlah pertumbuhannya kepada Tuhan. Tugas kita itu cuma menabur dan merawat dengan setia. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Kalau saudara ngalami yang namanya pertumbuhan, pelipat gandaan, Tuhan angkat saudara jadi besar, ingat satu hal. Tugasmu cuma menanam. Ada orang lain yang menyiram. Tapi yang membuat jadi besar adalah siapa? Tuhan. Katakan amin. Bukan, ya kan? Orang tuh bisa tepok ngeklaim bahwa ini sukses, ini jadi apa? Itu karena saya. Kalau dia bisa lakukan 3 fungsi, menanam, menyiram, dan beri pertumbuhan. Nggak bisa. Ayat ini mau menjelaskan bahwa, ya kan, hidup kita nggak bisa bergantung hanya diri kita sendiri. Kita bergantung juga sama orang lain dan bergantung juga dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Kita nggak bisa dilepaskan. Jadi pesan terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Orang yang bijaksana, dia bisa membedakan mana roti untuk dimakan dan mana benih untuk ditabur. Jangan gunakan, jangan ambil semua benih jadi roti. Roti saudara jadikan benih, ya nggak bisa. Saudara, roti nggak bisa jadi benih. Saudara, itu roti untuk dimakan, tapi juga benih itu ditabur. Gunakan seluruh waktu, tenaga, kesempatan. Jangan gunakan itu semua hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya jangan makan benihmu. Saya masih ingat gak kisah daripada orang-orang Mesir dan orang Kanaan di masa kelaparan ketika dia datang
saudara, kepada Yusuf. Pertama yang mereka minta itu apa saudara? Mereka minta gandum, mereka minta roti. Yang kedua, saudara, ya kan? Dia cuma minta gandum. Akhirnya gandum habis. Ya kan? Dia bilang lagi, aku minta gandum lagi. Udah, ini aku kasih ini uang. Sudah, gandum habis, uang habis. Lalu sekarang dia lapar lagi, dia datang lagi ke Yusuf. Aku minta gandum, kau punya apa? Aku udah gak punya uang. Sekarang aku kasih apa? Ya ternak, bagi ternak. Berangkat lama kemudian gandum dan ternak habis. Lalu mereka bilang apa? Datang lagi ke Yusuf. Aku kasih gandum. Tapi mana bayarannya? Kami udah gak punya uang, gak punya ternak. Kau punya apa? Punya apa? Tanah. Tanah tuh udah hidup tuh saudaraku. Udah hidupnya sendiri itu. Yang pantang pada waktu itu, saya punya tanah saya serahkan. Jadi akhirnya apa saudara? Mereka tukar tanahnya dengan gandum. Baru akhirnya Yusuf sadarkan. Ya kan? Setelah mereka udah gak punya apa-apa lagi. Dia bilang, aku jual badan aku untuk aku dapat gandum. Ini manusia, pola pikir manusia. Dia cuma kejar roti. Akhirnya Yusuf, saudara ajarin mereka. Oke, ya kan kau harus kerja untuk Firaun. Untuk kerja untuk Firaun, bukan ujar untuk dia. Dia gak ambil, saudara, klaim untuk diri dia. Semua juga untuk Firaun. 20%, ya kan, dari hasil gandum yang aku kasih, itu jadi benih. Kau gak boleh makan semua. Ya kan, 20%, 80%-nya, ya kan, kau boleh makan. Sejak itulah saudaraku, pengaturan mulai. Dalam hidup saya melihat gini, memang manusia. Jadi waktu kita, jangan semua waktu hanya, sampai akhirnya kita gak ada waktu untuk keluarga. Akhirnya kita kehilangan keluarga. Kita gak ada waktu untuk Tuhan, kita kehilangan Tuhan, kehilangan iman. Gak ada waktu untuk ke gereja, kita kehilangan komunitas orang Kristen. Jangan dimakan semua waktu. Uang, wah habis semua untuk diri sendiri. Akhirnya gak ada uang untuk kita bisa bagi ke nolong orang lain. Kita kehilangan sahabat. Gak ada perhatian. Semua untuk hati-hati saudaraku. Ya kan, hari ini Tuhan bicara. Jangan biarkan. Yang kedua, kekurangan membuat tanganmu tertutup. Jangan biarkan kekurangan membuat tanganmu tertutup. Tetapi peliharalah iman untuk membuat tanganmu tetap terbuka. Jika sesuatu yang ada di tanganmu itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Saya ulangi lagi saudara. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai benih untuk ditaburkan. Amin. Apa yang kita lepaskan dalam ketaatan. Mungkin terasa seperti kita kehilangan sesuatu hari ini. Tetapi di tangan Tuhan dapat menjadi benih bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari saudara, dalam pelayanan saya. Ketika kita mulai takut kehilangan pelayanan. Semua harus saya yang kerjakan. Dan orang-orang lain kita sikat dan kita gak pernah mau tabur untuk waktu untuk membesarkan mereka. Kita kan kehilangan pelayanan. Untuk yang melayani, saya hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, percayakan, besarkan orang-orang sekitar kita. Saudaraku, jangan kita membesarkan diri dengan saudara minta digendong naik ke bahu orang. Jangan mengangkat diri dengan naik ke bahu orang. Tapi kasih bahu kita untuk angkat orang lain. Ini akan bikin saudara akan jadi kuat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Barnabas. Saudaraku, dia mungkin tidak tulis apapun, saudaraku, di kitab suci. Tapi lewat Barnabas, lahir Injil Markus. Lahir surat-surat Paulus. Saudara, kenapa? Karena diberikan punggungnya. Untuk supaya Yohanes Markus bisa ada di atas. Dia kasih punggungnya untuk supaya Paulus bisa ada di atas. Ketika mereka sudah bisa mentas, saudara, Barnabas mundur di belakang panggung. Ini hidup yang jadi benih kayak Yesus, saudaraku. Dia latih semua, dia berikan setiap, pokoknya gini, di mana ada sakit penyakit, lalu Yesus hadir, kesembuhan terjadi. Ada benih, saudaraku. Di mana ada kerasukan, lalu ada Yesus hadir, mengalami kelepasan. Di mana ada kekurangan, kelaparan, Yesus hadir,
Lalu apa jadi? Mereka makan sampai kenyang. Lalu sisanya 12 bakul. Di mana ada kematian, Yesus hadir. Di situ ada kehidupan. Nah ini kenapa? Apa maknanya di sini? Yesus hidup sebagai benih. Dan ujungnya adalah apa? Dia serahkan nyawanya untuk mati sebagai korban tebusan buat kita. Nah hari ini saudara kita doa. Biar kita bilang sama Tuhan, biarlah hidupku jadi penyembahan. Ku tahu hidupku, katanya. Ku tahu hidupku, kita bangkit berdiri yuk, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tutup mata kita doa yuk. Tuhan, buka mata hati kami supaya kami tidak hanya melihat apa yang kurang dalam hidup kami, tetapi kami bisa melihat benih yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami iman untuk bisa menabur dalam kasih. Ketika kami membutuhkan kasih, menabur pengampunan. Ketika hati kami benar-benar terluka, berikan kami ya Tuhan iman untuk bisa menabur pelayanan. Ketika kami membutuhkan pertolongan ya Tuhan, perhatian. Berikan kami ya Tuhan iman untuk bisa menabur kebaikan ketika keadaan tidak mudah buat kami. Bapa, dalam nama Yesus ajar kami untuk setia menanam dan menyiram. Tetapi tetap sadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan pakai hidup kami jadi benih. Jadi persembahan, jadi penyembahan buat Tuhan. Tolong Tuhan kami semua ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami yang hadir, sungguh firman ini masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa
dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.